Alhamdulillah, Alhamdulillah kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang indah untuk mengawali khutbah yang mulia ini kecuali kalimat tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini tidak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik kita sebagai hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak syukur kepadanya. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan kita semua, semoga kelak di yaumil qiyamah ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ketika kita semua sedang bingung menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita harus terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekal takwa kepada Allah. Jaminan Allah jelas bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi kebahagiaan juga di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat berikutnya Allah juga menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di ayat berikutnya lagi Allah menyampaikan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa dengan memberikan solusi yang terbaik bagi setiap masalah-masalah yang dihadapi. Allah akan memberikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Allah akan memudahkan segala urusan orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan, dosa dan maksiat yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab kecilnya beliau, Kitab Sabilul Idzikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Kitab ini menceritakan tentang perjalanan kehidupan manusia dari mulai alam arwah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana beliau menyampaikan qaulul ulama, perkataan para ulama, bahwa ada orang-orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan yang tidak baik akhirnya. Artinya, kalau beliau menyampaikan ini di dalam kitabnya, maka kita harus berhati-hati. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menjadikan orang itu di dalam kehidupan akhirnya ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan qalu wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah wal a'yadzu billah. Beliau menyampaikan perkataan para ulama, wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah. Banyak
orang-orang yang dikhawatirkan di antara mereka meninggal dalam keadaan tidak baik di akhirnya. Wal'iyadzu billah, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yang pertama adalah orang-orang yang dikhawatirkan meninggal dalam su'ul khatimah adalah al-mutahawinu bis shalah. Orang-orang yang suka menyepelekan salat, ngentengin salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'ibadihi salatuh. Fa in saluhat faqad ablaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas dalam hadis yang sahih menyampaikan bahwa amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah dari seorang hamba adalah salatnya dia. Fa in saluhat, ketika salatnya baik, dia bisa menjaga salatnya dengan baik. Terutama dengan salat berjamaah, salat Isya, subuh, zuhur, asar dan maghribnya dengan berjamaah. Insyaallah aman. Fa in saluhat faqad ablaha wa anjaha. Maka dia termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, kata Nabi. Tetapi kebalikannya hadirin, wa in fasadat, ketika rapot salat kita jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menyampaikan faqad khaba wa khasira. Maka dia termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak berhasil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji lebih dalam, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita yang berupa salat ini luar biasa. Satu-satunya ibadah yang tidak ada kompensasinya, tidak ada dispensasinya. Ketika puasa, barangkali kita dalam perjalanan, boleh kita tidak puasa, bisa diganti dengan di hari-hari yang lain. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat adalah satu-satunya ibadah yang dalam kondisi bagaimanapun, situasi seperti apapun, salat tetap harus dilaksanakan. Dalam kondisi tenang, salat harus dilaksanakan. Dalam kondisi perang pun, salat harus tetap dilaksanakan. Dalam kondisi sehat, salat wajib. Dalam kondisi sakit, sama saja. Tetap harus dilaksanakan. Selama nyawa masih ada di dalam badan kita, kita masih sadar betul, maka kewajiban salat belum ada dispensasinya. Belum ada keringanannya. Kalau nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Kalau nggak bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring. Nggak bisa berbaring, boleh dengan telentang. Pakai gerakan anggota badan masih nggak bisa, cukup pakai isyarat mata. Kedap-kedip masih nggak bisa, cukup di dalam hati. Sampai sebegitunya ibadah salat yang Allah wajibkan buat kita. Maka pantas kalau Rasulullah SAW menyampaikan tentang hadis ini, bahwa amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Ketika salat kita baik, amalan-amalan yang lain ikut baik. Tetapi ketika nilai salat kita buruk, Allah Subhanahu wa taala akan menilai amalan-amalan yang lain dari kita menjadi buruk semuanya. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak hanya mewajibkan diri kita untuk menjalankan salat, tetapi kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, keturunan kita untuk menjaga salat kita dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari jilatan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Kalau hari ini belum ada manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, maka hari ini bahan bakar neraka hanya ada batu. Tetapi besok ketika hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa taala menimbang setiap amalan hamba-hambanya. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Maka mulai ketika itulah neraka apinya semakin menyala-nyala. Kenapa? Karena bahan bakarnya ditambah dari manusia. Waquduhan nasul hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang di dalam neraka itu ada malaikat yang bengis, ada malaikat yang tegas,
yang sifatnya malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan kepada mereka, maka mereka enggak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-mutahawini bis-shalah. Orang yang dikhawatirkan meninggal dalam su'ul khatimah adalah orang-orang yang suka menyepelekan salatnya. Yang kedua kata beliau adalah al-mudminu li syirbil khamr. Orang yang dikhawatirkan meninggal dalam su'ul khatimah adalah orang yang terbiasa hidupnya dengan minum minuman keras. Orangnya namanya pemabuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr namanya. Dan setiap khamr itu hukumnya haram. Sedikit atau banyak sama saja keharamannya. Bukan ketika banyak haram, ketika sedikit tidak haram. Sama saja. Banyak atau sedikit tetap hukumnya haram. Maka jauhi khamr. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa banyak kejadian-kejadian luar biasa, kemaksiatan-kemaksiatan yang begitu banyak, yang merajalela, yang disebabkan karena khamr. Barsesoh namanya. Seorang ahli ibadah yang begitu alim. Tetapi Allah catat dia akhir hayatnya su'ul khatimah. Satu ketika di majelis beliau, seorang iblis yang menyamar sebagai manusia mendengar ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Barsesoh itu ditetapkan dalam su'ul khatimah. Maka iblis ini menyamar sebagai santrinya, menyamar sebagai jamaahnya. 3 hari 3 malam dia nggak beranjak dari tempat duduknya dia. Setiap saat dia menangis dengan memutar tasbih. Setiap saat dia menangis. Ketika Barsesoh melihat iblis yang menyamar sebagai manusia ini, maka didekatinya iblis ini. Apa kata Barsesoh? Wahai anakku, engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu khusyuknya. Dengan begitu khusyuknya. Bagaimana caranya biar saya juga bisa merasakan kekhusyuan yang seperti kamu rasakan? Maka iblis yang menyamar sebagai santrinya, sebagai jamaahnya ini mengatakan, wahai kiai, enggak pantas saya menasihati kiai. Tapi apa kata Barsesoh? Enggak apa-apa, nak. Apa yang bisa saya lakukan agar bisa sekhusyuk ini di dalam beribadah seperti kamu? Maka iblis menawarkan kepada Barsesoh itu satu dosa besar. Apa kata iblis yang menyamar sebagai jamaahnya? Kalau begitu kiai, berbuat dosa besar dulu. Baru bisa merasakan kekhusyuan berzikir, kekhusyuan ibadah seperti saya. Kemudian ditawarkan kepada Barsesoh berzina. Untuk melakukan perbuatan zina. Tapi apa kata Barsesoh? Nah, itu terlalu berat dosanya. Dosa yang lain saja. Maka iblis menawarkan penawaran yang kedua. Apa kata dia? Membunuh, wahai kiai. Kata Barsesoh, ini juga perbuatan dosa besar. Jangan, yang lain saja, yang agak ringan sedikit. Maka kata iblis yang menyamar sebagai jamaahnya itu mengatakan, kalau begitu, mabok saja kiai. Barsesoh berpikir dengan mabok itu sebentar kok. Nggak sadarnya sebentar. Maka dia menuruti tawaran iblis itu. Dia cari kafe remang-remang, kemudian dia mabok di sana. Dia beli minuman keras, kemudian dia mabok di sana. Tapi hadirin, apa yang terjadi dari maboknya Barsesoh ini? Dalam keadaan mabok, mohon maaf, yang menjual minuman keras perempuan cantik. Mohon maaf, dia berzina dengan penjual minuman keras itu dalam keadaan mabuk. Ketika selesai berzina, suaminya perempuan ini datang. Karena nggak mau ketahuan, dibunuh pula suami dari perempuan yang menjual minuman keras ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa yang terjadi hadirin? Menjauhi 2 dosa besar. Berzina dan membunuh. Tetapi dengan sebab mabuk, dia bisa melakukan 3 perbuatan dosa sekaligus. Mabuk perbuatan dosa, membunuh dan berzina dilakukan ketika dia mabuk. Na'udzubillah.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperpanjang amal soleh kita. Diberikan kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik bagi kita adalah mempergunakan sisa waktu ini dengan baik. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Yang dikhawatirkan dari sebab dosa besar ini, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Yang ketiga, orang yang dikhawatirkan dalam keadaan mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar perjuangan orang tua kita. Wasilah mereka, perantara mereka, kita hadir di dunia ini. Tetapi kadang-kadang ada seorang anak yang begitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan kita bisa lihat di media-media sosial sekarang. Berapa banyak seorang anak yang membunuh ibunya. Seorang anak yang membunuh ayahnya. Hanya karena nggak dibelikan motor, hanya karena nggak dibelikan sepeda, dan lain sebagainya. Berapa banyak? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka Nabi menjawab, qala al-isyraku billah. Yang pertama kata Nabi, dosa besar itu yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa uququl walidain. Tingkatan yang kedua, dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ayah kita yang pergi pagi pulang malam, kadang-kadang nginep di kantor. Mencari nafkah untuk kita. Ibu kita yang sudah mengandung kita, membesarkan kita, memberikan kasih sayang yang luar biasa buat kita. Dengan perantaraan kedua orang tua kita, kita menjadi seperti ini. Maka jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang kelak ketika dia mau dimasukkan ke dalam surga, ingat kepada kedua orang tuanya. Mengajukan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang tua saya wahai Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika dilihatnya orang tuanya berada di neraka, maka dia tidak mau masuk ke dalam surga sebelum orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya punya anak yang saleh. Nikmatnya punya anak yang saleh. Maka kewajiban kita mendidik mereka agar menjadi saleh. Dasari mereka dengan dasar agama yang baik. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada dua lagi tetapi waktunya yang terbatas di dalam khutbah yang mulia ini. Sehingga insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di lain waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan badan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita agar kita tetap di dalam iman dan Islam kita. Untuk menambah amal soleh kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات
Wa'alamu anna Allah Ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala anbiya'ika wa rusulika wa jami'il malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengasih Penyayang, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan ya Rabb, sekelam apapun masa lalu kami yakin ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dari segala dosa-dosa yang pernah hamba-hambamu lakukan. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih berada di tengah-tengah kami, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah, wafatkan kelak dalam husnul khatimah. Untuk orang tua kami yang sudah berada di alam barzakh sana ya Rabb, ampuni segala kesalahan-kesalahannya, terima amal solehnya ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, jadikan kami menjadi imam yang baik bagi istri dan anak-anak kami. Anugerahkan kepada kami istri yang salihah, yang menjadi partner kami, mitra kami, teman kami dalam mencari keridhaan dari-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang salih-salihah ya Allah, yang menjadi pandangan mata penyejuk hati kami, yang ketika kami terbujur di dalam kubur kami, anak-anak kami mendatangi pusara kami, mendoakan kami ya Rabb. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.